Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, di layar kalian ini surat 103 ya. Surat 103 itu surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr tampaknya surat yang sudah dihafal banget sama teman-teman di Bahtera ya. Baik itu yang dari pokoknya udah hafal banget lah gitu ya. Nah, bunyinya kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, gitu ya. Wal 'asri, demi masa katanya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, gitu. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan. Wa tawasau bil haqqi, serta saling menasehati untuk kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, pada ayat pertama wal asri itu menggunakan huruf wawu di depannya, namanya biasanya disebut huruf gosam. Gosam itu artinya huruf sumpah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Demi masa. Masa itu artinya waktu, saat. Nah, kalau sudah ada sumpah, kalimat sumpah berarti artinya adalah sesuatu yang sangat serius, yang harus selalu diperhatikan. Serius itu artinya tidak main-main, begitu ya. Betul fokus gitu. Jadi Allah Ta'ala sangat serius sekali dengan urusan waktu. Jadi betapa pentingnya waktu, begitu ya, betapa pentingnya waktu menurut Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengucapkan kalimat demi masa, wal asri. Jadi sungguh sangat penting sekali waktu itu, ya. Waktu itu apa? Yang sedang berjalan kita ini, yang 24 jam ini, ada juga yang 24 jam, kemudian itu waktu menunjukkan ya, dari jam 1, jadi angka 1 sampai angka 24 itu menunjukkan waktu gitu. Nah, dalam lingkaran waktu yang 24 jam itu sungguh sangat penting sekali dalam agama Islam. Itu berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 bahwa sungguh penting sekali waktu itu untuk diperhatikan oleh manusia, oleh umat Islam, oleh kita semua. Nah, ayat kedua penjelasannya begini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insan, manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Nah, kok manusia berada dalam kerugian? Iya, manusia akan berada dalam kerugian, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna, kalau dia mengabaikan waktu, kalau dia tidak memperhatikan waktu, kalau dia tidak mengisi kegiatannya pada waktu-waktu itu dengan kegiatan yang apa? Nah, ya itu disebutin dalam surat, ya, dalam ayat yang selanjutnya adalah kecuali orang-orang yang beriman. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, manusia itu berada dalam kerugian, tetapi ada yang tidak rugi, ada yang manfaat dari manusia itu adalah yang beriman. Orang beriman itu artinya orang yang menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya ya, beriman kepada Allah, pada Rasul gitu, membaca Al-Qur'an, mengerjakan sholat dan sebagainya. Orang yang beriman kemudian yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kebajikan itu artinya baik, perbuatan-perbuatan baik. Jadi dia melakukan kegiatan kebaikan-kebaikan serta selalu mengingatkan temannya atau saudaranya untuk soal kebenaran. Misalkan kalau ada orang yang berbuat jahil, berbuat tidak baik, lalu kita ingatkan teman kita itu dengan mengingatkannya dengan cara baik-baik juga. Nah, itu artinya kita telah menasehati teman kita dengan kebenaran.
Pak, kalau udah dikasih tahu ternyata dia ngeyel, dia tidak mau mengikuti, ya sudah biarin aja. Yang penting kalian sudah mengingatkan teman-temannya yang melakukan ketidakbenaran, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalian itu harus saling menasehati untuk kesabaran. Nah, dalam menasehati orang dalam kebenaran itu harus sabar kitanya. Kita jangan langsung marah, "Weh, kamu ini, wah," gitu. Jangan marah, tapi harus sabar juga. Jadi orang beriman itu orang yang tidak rugi dalam kehidupannya, yaitu adalah orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian mengingatkan orang agar berada dalam kebenaran, kemudian juga dia sabar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dari apa yang kau inginkan dan menahan diri dari yang tidak kau inginkan, gitu ya. Nah, nih sekarang slide selanjutnya ya. Nah, ini eh, cuplikan riwayat. Jadi suatu hari Imam Husain itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada ayahnya. Ayahnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, gitu ya. Nah, Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW ini berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang perilaku Nabi Muhammad SAW ketika ia memasuki rumahnya. Jadi ketika di rumahnya, bagaimana sih Rasulullah SAW? Nah, ayahku berkata, ia masuk ke rumah kapan saja ia inginkan. Nah, seperti kita ya. Kalau kita masuk ke rumah kapanpun kita inginkan kan. Kalau kita dari luar masuk kapanpun bisa kan. Bila ia berada di rumah, ia membagi waktunya menjadi 3 bagian. Jadi Rasulullah SAW itu membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1, sebagian untuk Allah. 2, sebagian untuk keluarganya. Dan 3, sebagian lagi untuk dirinya. Untuk diri Rasulullah SAW. Jadi kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu membagi waktunya jadi 3. Waktu untuk Allah, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk dirinya sendiri. Ya, bagaimana cara ngebaginya? Nah, nanti kita pelajari lagi ya cara membaginya itu. Kemudian Rasulullah SAW membagi waktunya sendiri antara dirinya dengan orang lain. Jadi yang untuk dirinya itu dipakai juga untuk orang lain. Misalkan satu bagian khusus untuk sahabatnya yang khusus dan sebagian lainnya untuk yang umum. Ia, Rasulullah SAW tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya. Termasuk kebiasaannya pada bagian yang ia lakukan untuk orang lain ialah mendahulukan atau menghormati orang-orang yang mulia, dan ia menggolongkan manusia berdasarkan keutamaannya dalam agama. Oke, ya. Jadi berdasarkan riwayat ini, Rasulullah SAW itu membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarga, 1 bagian untuk dirinya sendiri. Tetapi yang bagian dirinya sendiri itu dibagi lagi, dibagikan lagi pada waktunya untuk melayani teman, untuk melayani umat, untuk melayani orang lain. Nah, kita bahas ya. Waktu untuk Allah apa? Waktu untuk Allah itu artinya Rasulullah SAW sangat mengkhususkan waktu untuk sholat. Jadi pas lagi bentar lagi kita sholat misalkan ya 11.45 misalkan. Nah, Rasulullah SAW itu sebelum 11.45 sudah standby, sudah siap untuk sholat. Jadi begitu, sangat sangat mendahulukan urusan Allah. Jadi kalau misalkan Mirza harus mengkhususkan waktu untuk Allah misalkan, jadi pas mau zuhur sudah siap-siap untuk sholat, begitu ya. Nah, jadi kalau pas waktu sholat, ya digunakan buat sholat, karena itu waktu untuk Allah. Kalau misalkan kita waktunya adalah ngaji, misalkan pagi hari itu kita harus tadarus Al-Quran ya, nah kita harusnya digunakan untuk tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena itu waktu untuk Allah, untuk agama itu kan kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan nanti sore jam berapa ya, jam 15, itu kan azan asar ya, azan asar. Nah, harusnya kita pas azan asar itu harusnya siap-siap untuk sholat. Karena itu waktu untuk Allah.
maghrib, isya sampai subuh juga sama, ada waktu untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai waktu untuk Allah Ta'ala itu kita korupsi, kita ambil, kita gunakan pakai kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau sudah dipakai kegiatan yang lain, maka kita sudah mengambil waktu untuk Allah. Artinya kita sudah tidak baik, begitu ya. Nah, kalau sebagian waktu untuk keluarga, yang bagaimana? Waktu untuk keluarga artinya saat di rumah kita membantu orang tua, saat di rumah kita nurut sama orang tua, saat di rumah kita mengerjakan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan keluarga, misalkan nyapu, mengepel, beres-beres begitu ya. Termasuk juga mengerjakan tugas. Nah, itu kan waktu untuk di rumah juga ya. Nah, kalau yang untuk mengerjakan tugas itu masuknya adalah waktu untuk diri kita sendiri. Jadi waktu untuk diri kita sendiri itu artinya kita bisa dalam kegiatan belajar. Untuk kita kan belajar ya, bukan untuk orang tua kan. Kalau kita belajar sekolah, nah kita harus sekolah full, fokus waktunya. Terus kita belajar, baca buku, ngerjain tugas, itu kan juga semua itu waktu untuk belajar kita itu. Nah, jadi berdasarkan pada hadis yang ditanyakan oleh Imam Husain kepada ayahnya bahwa Rasulullah SAW itu kalau di rumah membagi waktunya menjadi 3, waktu untuk Allah, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri itu kemudian dibagi lagi untuk orang lain, melayani temannya. Misalkan kalau ada orang yang datang kemudian bertanya, menjawab. Kalau ada teman yang datang untuk berkunjung atau silaturahmi, disediakan waktu untuk dirinya, untuk mereka begitu. Nah, Pak Asa akan lanjut lagi dengan, nah, karena ini masih dalam bulan Maulid, bulan Rasulullah SAW, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, Pak Asa menemukan satu riwayat dari hadis riwayat Bukhari. Ternyata Rasulullah SAW itu dahulu masa kecilnya, saat kecil itu sama seperti para nabi yang lain menjadi seorang pengembala. Jadi beliau tuh mengurus hewan ternak. Jadi kalau kalian ada yang mengurus burung misalkan ya, punya burung, punya ikan gitu ya, itu sama seperti Rasulullah SAW juga dahulu memelihara mengembalakan kambing. Nah, Rasulullah SAW bersabda mengatakan semua nabi pernah mengembalakan ternak. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan ia pernah mengembalakan ternak. Nah, jadi para nabi itu dahulu sebelum Rasulullah SAW pun termasuk orang yang memelihara binatang, nah, gitu ya. Tapi ini mengembalakan ternak itu bisa, kalau dulu mungkin di Arab ada unta, ada kambing begitu ya. Apalagi ya unta, kambing, satu lagi apa namanya yang gabungan antara keldai begitu ya. Ada keldai juga. Itu di ternak gitu. Jadi artinya kalau ternak kan, nah kita nanti bahas itu ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, Anda sendiri bagaimana ya Rasulullah? Sambil tersenyum Rasulullah menjawab, dahulu aku mengembalakan kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot. Nah, upah penghasilan beberapa kirot. Kirot itu artinya adalah ukuran uang ya. Ukurannya 1/12 dirham. Dirham itu uang perak ya. Jadi 1/12 uang dirham lah ya gitu ya. Jadi tidak full uangnya, tidak, misalkan kalau satu hari dalam memelihara, mengembalakan ternak. Mengembalakan itu artinya kan satu, membawa ternaknya ke tempat yang banyak rumput, kemudian dari sana ternaknya disuruh makan rumput. Setelah itu si ternaknya itu diperhatikan, dikasih minum, diperhatikan, dilihat apakah ada serigala, apakah ada pencuri dan sebagainya, itu diperhatikan begitu. Kalau sudah kenyang, si ternaknya itu kemudian nanti digiring, dibawa, simpan ke kandangnya begitu. Jadi si orang yang mengembala itu betul-betul memperhatikan, merawat, menjaga ternaknya supaya tidak celaka, tidak ada yang ngambil dan sebagainya. Nah, kenapa para nabi itu disuruh untuk kenapa para nabi itu disuruh untuk berternak gitu ya? Bukan berternak, disuruh untuk
mengembalakan kambing atau misalkan melakukan pengembalaan kambing. Kenapa ya para nabi itu? Nah, itunya apa, hikmahnya itu ternyata para nabi sejak kecilnya memelihara kambing, berternak atau juga mengembalakan itu dalam rangka melatih dirinya dari sejak kecil itu supaya bagaimana cara mengurus hewan. Mengurus hewan kan pertama dia harus kesehatannya, hewannya harus betul-betul sehat, bagaimana makan minumnya, terus kandangnya, terus tempat mainnya, dan kan harus diperhatikan begitu ya. Nah, termasuk sinar matahari dan sebagainya. Nah, kalau misalkan setelah itu, setelah besar nanti Rasulullah SAW, misalkan para nabi itu setelah besar baru kemudian beliau menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat, kepada manusia. Nah, manusia itu seperti itulah, sudah binatang begitu yang harusnya didampingi, diperhatikan, terus diperhatikan, selain diperhatikan tuh dibimbing supaya ke jalan yang baik gitu. Seperti kalau kambing-kambing kan kalau keluar kan harus, oh ini ada yang kabur, harus digiring masuk ke kandangnya. Nah, manusia pun kadang-kadang kan tidak ada kesalahan-kesalahan, ada dosa, ada perbuatan-perbuatan tidak baik. Jadi perbuatan-perbuatan tidak baiknya itu diarahkan oleh Rasulullah SAW menjadi baik. Oh, kamu tuh harus sholat, kalau tidak sholat kamu nanti masuk neraka, misalnya begitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu dahulu juga sama seperti kita, seperti kalian, ada masa kecilnya. Masa kecilnya itu dahulu misalkan kita ketahui Rasulullah SAW dulu kan sudah yatim ya, kan ayahnya sudah meninggal dunia saat dalam kandungan. Kemudian pas lahir bersama ibunya kemudian meninggal juga kan. Kemudian ada masa asuhnya sama Halimah Sa'diyah. Sebelumnya diasuh sama Suwaibah gitu ya. Terus setelah sama pengasuhan itu berada dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib gitu ya. Terus sama ketika kakeknya sudah meninggal dunia, baru kemudian diasuh sama pamannya Abu Talib gitu ya. Sampai kemudian usia dewasa, usia 25 tahun kemudian menikah. Nah, usia 1 sampai usia 25 tahun itu Rasulullah SAW itu masa-masa kanak-kanak, masa-masa remaja begitu. Nah, aktivitasnya itu, kegiatannya itu sama seperti, mungkin sama juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya main juga, tapi lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya kebaikan. Misalkan tadi Pak Asa misalkan sampaikan dahulu Rasulullah SAW juga ketika bersama Halimah Sa'diyah itu bersama pengasuhannya, Rasulullah SAW itu mengembala itu memelihara hewan ternak begitu. Kemudian Rasulullah SAW itu pernah diajak sama teman-teman mainnya itu untuk menonton satu pertunjukan. Nah, pertunjukannya itu sore hari, biasanya sore hari di lapang mungkin ya. Nah, pas mungkin pertunjukannya kurang baik atau bagaimana, jadi pas ketika di satu tempat pertunjukan, Rasulullah SAW itu sambil menunggu kedatangan yang memainkan pertunjukan, tertidur menyandar gitu pada pohon, tertidur, sehingga pas datang pertunjukan mulai begitu ya, dilihat Rasulullah tertidur, baru kemudian pas sudah beres pertunjukan Rasulullah terbangun begitu. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan mungkin yang ditontonnya sesuatu yang kurang baik mungkin ya, sehingga oleh Allah Ta'ala Rasulullah SAW dijaga pandangannya supaya tidak melihat hal-hal yang tidak baiknya itu gitu. Termasuk Rasulullah SAW itu sejak kecil dianggap sebagai Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya kan begitu. Sampai pokoknya baik banget lah, baik, berakhlak gitu ya. Al-Amin, Fatonah itu cerdas begitu ya. Rasulullah SAW bisa menyelesaikan persoalan. Bahkan orang-orang itu percaya kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW dijadikan tempat menitip barang-barang berharga. Jadi kalau ada orang yang mau berpergian selalu menitipkannya barang berharga kepada Rasulullah SAW. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW itu orang yang dipercaya, orang yang tidak akan ingkar janji, orang yang tidak berbohong, orang yang betul-betul layak diteladani sama kita karena mencontohkan sesuatu yang sangat baik itu. Ya Rasulullah SAW itu kita kenal sebagai Al-Amin, Fatonah, Sidik, Amanah dan sebagainya. Artinya
Rasulullah SAW sudah betul-betul menunjukkan sebagai manusia yang sempurna, sehingga ketika dapat wahyu Al-Quranul Karim itu kemudian disebarkan kepada orang-orang, dan orang-orang mengambil pelajaran dari Al-Quran itu dan menjadi selamat atau soleh lah gitu ya, baik, dan kemudian menjadi sampai sekarang kan agamanya tersebar sampai ke Indonesia, termasuk kita semua menjadi para pengikutnya. Nah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW disebut sebagai orang Muslim gitu ya. Kalau ada, bagaimana kalau ada orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, berarti harus dipertanyakan tentang keislamannya. Hampir seluruh dalam kehidupan kita ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Misalkan Rasulullah SAW kalau bangun tidur langsung membaca doa bangun tidur gitu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ke air, ngambil wudhu, kemudian sholat untuk mungkin tahajud atau apa gitu ya. Kemudian mengisi zikir sampai kemudian tiba sholat subuh, melaksanakan sholat subuh bersama dengan sahabat-sahabatnya di masjid. Setelah itu melakukan majelis taklim. Majelis taklim itu artinya belajarlah, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Terus ke rumah biasanya nanyain makanan gitu ya, ke rumah mungkin untuk sarapan. Tapi kalau tidak ada makanan, Rasulullah SAW langsung bilang dalam dirinya tuh, aku hari ini puasa begitu. Nanti pas di rumah itu beraktivitas, memperbaiki sendal, menyapu, memperbaiki tempat-tempat yang pokoknya yang harus diperbaiki, mungkin beraktivitas. Kemudian sudah agak jam 7 dan 8 itu kemudian ke masjid, melayani tamu-tamu yang datang, yang bertanya tentang agama dan sebagainya. Sampai kemudian nanti menjelang agak siang, sekitar mungkin jam 10-an dan sebagainya, balik lagi ke rumah untuk bertemu keluarga. Kemudian pas menjelang zuhur balik lagi ke masjid, itu melakukan ibadah, sholat, dan bertemu dengan orang-orang begitu. Sampai kemudian nanti begitu, sampai maghrib itu begitu aktivitasnya tuh melayani orang lain, pastinya tanya jawab dan sebagainya, bahkan keliling ke pasar gitu ya, membeli barang-barang dan sebagainya. Sampai kemudian mau tidur lagi itu mungkin nanti setelah Isya ya, berarti Isya. Setelah Isya mungkin sekitar jam 8-an Rasulullah balik lagi ke rumah dan sebagainya. Mau tidurnya kan tetap ya ada doanya seperti yang sudah kita pelajari, doa-doa sebelum tidurnya begitu. Ada wirid, ada bacaan-bacaan yang harus dibaca seperti Al-Fatihah, Anas, Falak, itu ayat kursi dan sebagainya itu. Aktivitas Rasulullah SAW itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu perlu kita contoh juga. Misalkan kalau bangun tidur langsung kemudian membaca doa, kemudian mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat begitu, gitu. Nah, harusnya kita juga seperti itu, melaksanakan kegiatan itu dalam seharian itu harusnya mirip seperti Rasulullah SAW. Ya harusnya begitu. Tapi kalaupun tidak ya kita ambil salah satunya, misalkan kita bangun subuh kemudian membaca doa begitu ya. Nah itu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita mengabaikan waktu, maka kita bukan termasuk orang yang beriman. Karena orang beriman itu nanti dia akan memerhatikan waktu dengan sebaik-baiknya, akan memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan, untuk menasihati orang lain dengan kebenaran, kemudian bersabar dalam melaksanakan kegiatan. Itu aja ya yang bisa Pak Asa sampaikan. Kita sudah 11.47, sebentar lagi sholat zuhur. Mohon maaf lahir dan batin seperti biasa. Pak Asa hanya sebentar, mohon maaf. Terus teman-teman yang tidak hadir nanti Pak Asa minta listnya sama Pak Salman ya, siapa aja dan sebagainya. Tentu yang hadir ya tentu saja nanti menjadi catatan poin yang baik ya, yang positif buat kalian sendiri. Terima kasih. Aku qouli hada wa astagfirullah wa lakum. Asdiqai ba'dan akhir adirosa hayyabina linusolli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.